Hai, kali ini saya akan menjelaskan mengenai Karl Marx, Adorno, dan Horkheimer. Karl Marx lahir pada 5 Mei 1818. Ia merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara yang lahir di keluarga dengan ekonomi menengah. Marx terkenal dengan teori Marxisme yang dikembangkan sebagai kritik terhadap pandangan kaum liberal tentang sistem ekonomi yang diyakininya hanya menyebabkan eksploitasi manusia dan menciptakan perbedaan kelas. Menurut Marx, berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat dipengaruhi utamanya oleh perkembangan-perkembangan ekonomi. Salah satu bentuk ekonomisme tersebut adalah pandangan bahwa sejarah punya gerakan tersendiri yang lepas dari kehendak manusia, berasal dari pertumbuhan-pertumbuhan kekuatan produksi secara terus-menerus. Ekonomi menurut pandangannya adalah unsur dasar atau base structure yang dianggap menjadi landasan utama dan paling menentukan dalam perubahan sosial. Sementara pendidikan, politik, budaya, dan ideologi yang disebut pula sebagai superstructure merupakan faktor yang ditentukan oleh perekonomian. Sikap semacam inilah yang disebut sebagai sikap yang reduksionis esensialis dan deterministik tunggal, yakni bahwa hanya base structure, ekonomi sebagai yang paling esensial dalam perubahan masyarakat. Bahkan struktur kelas di dalam masyarakat pun oleh paham ini direduksi oleh kriteria ekonomi, sehingga kepemilikan atau kontrol atas alat produksi selalu merupakan sumber mutlak bagi pembagian kelas dalam masyarakat. Ideologi bagi Marx adalah sarana yang diperuntukkan menyebarkan ide-ide kelas yang berkuasa sehingga diamini oleh keseluruhan masyarakat secara alami dan wajar. Karena basis ekonomi merupakan basis utama dalam pemikiran Marx, maka eksistensi ideologi tidak jauh-jauh dari persoalan ekonomi. Ideologi dominan adalah milik kaum borjuis yang digunakan untuk menggiring pemahaman kelas pekerja agar patuh atas rangkaian gagasan dominan tersebut yang bukan berasal dari mereka. Sehingga ideologi borjuis berperan menjaga para pekerja atau kaum proletar tetap berada dalam kesadaran palsu. Hal ini penting untuk menjaga kekekalan dominasi kelompok borjuis. Borjuis memiliki modal dan alat produksi sementara proletar atau buruh hanya memiliki tenaga kerja mereka sendiri. Menurut Marx, borjuis menghasilkan keuntungan dengan membayar upah buruh lebih rendah daripada nilai produk yang dihasilkan oleh buruh tersebut. Mereka memanfaatkan kerja keras buruh untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan modal yang minimal. Selain itu, proletar juga mendapatkan koersi atau penekanan yang dilakukan oleh borjuis. Itulah mengapa proletar ini enggan untuk melawan karena takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi jika mereka memberontak. Koersi dilakukan oleh borjuis terhadap proletar kemudian menyebabkan aliniasi. Ketika buruh dipaksa atau diancam untuk bekerja dalam kondisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka, mereka dapat merasa terasing dari diri mereka sendiri, pekerjaan mereka, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini akan menimbulkan perasaan kehilangan identitas, tujuan, dan koneksi dengan sesama manusia. Berikutnya saya akan menjelaskan Adorno dan Horkheimer. Adorno dan Horkheimer menulis buku yang berjudul Culture Industry. Industri budaya merupakan praktik dari kapitalisme konsumen di mana budaya dijadikan alat untuk mencapai tujuan komersial dengan membentuk kepatuhan yang samar-samar sampai kita pun tidak sadar dalam industri budaya ini kita berada di kungkungan kapitalis. Dalam proses ini, komodifikasi budaya menjadi norma di mana budaya diubah menjadi komoditas yang dapat dijual dan diakumulasikan oleh kaum kapitalis. Salah satu konsekuensi dari komodifikasi ini adalah standarisasi budaya, di mana nilai-nilai budaya diatur agar sesuai dengan selera pasar yang telah dibentuk oleh kaum kapitalis. Akibatnya, kita seringkali mengalami budaya yang dimasifkan, di mana sesuatu yang kita konsumsi menjadi seragam dan terdapat tekanan untuk mengikuti tren dan acara populer. Dengan memasifkan itu memungkinkan produk-produk budaya mencapai penonton yang lebih luas dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi industri tersebut. Pengaruh budaya masif ini membuat produk-produk budaya yang dikonsumsi secara luas membentuk identitas dan gaya hidup, di mana ada sekelompok orang atau penggemar yang merasa tertinggal atau tidak relevan jika tidak mengikuti tren yang sedang populer. Dampak negatif dari budaya masif yaitu ketidaksesuaian antara budaya yang diidealkan dengan realitas yang sebenarnya. Subjek dibuat merasa terlena saat mereka mengeluarkan materi dalam jumlah yang tinggi, tetapi merasa bahwa itu sepadan karena merasa hal tersebut memberikan pengalaman hiburan yang memuaskan. Fenomena ini dianggap sebagai bentuk fetisisme, di mana orang lebih terdorong oleh pengeluaran besar
dan pengalaman hiburan yang glamor daripada nilai sebenarnya dari apa yang mereka dapatkan. Selain itu, konsekuensi langsung dari dominasi kapitalisme dalam industri budaya adalah apropriasi dan aliniasi. Apropriasi terjadi ketika aspek-aspek budaya yang unik atau identitas individu diubah menjadi produk yang dapat dijual dan dikomodifikasi untuk kepentingan pasar. Dan aliniasi terjadi ketika individu merasa bahwa budaya yang mereka konsumsi tidak lagi mencerminkan atau menghargai identitas, nilai-nilai atau pengalaman mereka, tetapi diarahkan oleh kepentingan komersial industri budaya. Fenomena yang bisa kita amati jika dikaitkan dengan industri budaya seperti industri K-pop, J-pop, ataupun konser-konser dari musisi terkenal. Di sana bisa kita lihat praktek standarisasi, komodifikasi, bahkan masifikasi. Oke, itu tadi penjelasan tentang Karl Marx, Adorno, dan Horkheimer. So, simak terus penjelasan terkait dengan ekonomi politik media pada video-video berikutnya.